Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih dengan tema yang sama, yaitu tentang fraktur atau patah tulang bersama dengan Dokter Lisda dan juga Dokter Junia. Oke dokter, tadi ternyata sudah selesai ya dok ya, penyampaian materi dari Dokter Junia. Nah berarti sekarang kita move nih dok, kita berpindah ke pertanyaan di Instagram. Ternyata udah banyak yang antusias nih dok mengenai fraktur ini. Pasti banyak sih ya. Iya. Kejadiannya tinggi. Karena banyak kejadian. Sering terjadi ya dok ya. Oke, boleh nih. Nah ini dok, dari Malik 964. Saudara saya kecelakaan saat naik motor dan tulang paha kakinya patah. Lalu mendapatkan perawatan operasi pakai gips. Ini udah sebulan dan udah cek kontrol juga dok. Kira-kira jika patah tulang yang pakai gips itu berapa lama ya dokter? Dia jalan juga masih kesusahan. Apakah nantinya ini lama dok? Oh proses penyembuhannya nih dok, berapa lama kira-kira? Boleh ke dokter Lisda terlebih dahulu. Oke, jadi kalau kita berbicara soal waktunya, tadi seperti yang dokter Junia udah sampaikan, nggak bisa kita pukul rata harus sama. Si A, si B gitu, harus sama. Pokoknya harus sebulan selesai finish pengobatannya, itu nggak bisa. Tapi yang pasti tadi sudah dinotis oleh dokter Junia juga bahwa pengobatan atau kembalinya tulang itu ke posisi normal itu butuh waktu yang cukup lama. Artinya kalau lama ini bisa kita patok bulanan gitu ya. Dan di sini udah bagus sih sebenarnya ya, untuk yang bertanya tadi siapa namanya? Malik ya. Udah bagus karena apa? Karena dia menyerahkan ke tenaga medis. Jadi memang udah ke dokter ya. Tadi yang saya khawatirkan itu jangan sampai kontrolnya tadi katanya ke dukun patah ya dok ya. Nah ini repot nih, saya susah menjawabnya gitu. Tapi kalau karena sudah kontrol ke dokter, sudah diberikan tata laksana oleh yang lebih berkompeten yaitu spesialis ortopedi atau dokter bedah tulang, itu diikuti saja anjurannya mas gitu. Kalau berbicara soal masalah penyembuhan banyak faktor. Faktor usia itu akan berpengaruh gitu ya. Karena tadi kalau lansia kepadatannya akan berkurang. Tentu pemulihannya pun akan lebih lama ketika dia patah. Jenis atau patah fraktur. juga mempengaruhi Jenis ya dok? patahnya berpengaruh. Seperti apa gambaran ronsennya tadi? Tadi kan kita udah bahas sepintas, yang hancur lebur kah? Yang spiral aja kah? Yang transversal? Iya gitu. Atau banyak segmen tempat lain. Atau ada juga status gizi. Gitu. Oh gizi mempengaruhi gitu ya. Kemudian juga apalagi aktivitas, apakah masih dipakai mungkin bertumpuh bagian tulang yang patah gitu. Jadi kalau berbicara nyeri dok baru sebulan wajar sih gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting tetap kontrol sesuai instruksi dan anjuran dokter. Itu biasanya dok rentan waktu penyembuhannya itu berapa lama dok? Yang umumnya terjadi gitu loh dok? Berapa bulan gitu? Ya, biasanya bisa 3-6 bulanan ya dok ya. 3-9 masih Iya. Oh gitu. Kalau misalnya lewat dari batas waktu itu, boleh langsung ditanyakan lagi ke dokter gitu ya? Iya, tentu kita akan cari tahu. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Ferdiansyah. Dok mau nanya, apakah faktor usia dapat mempengaruhi proses penyembuhan patah tulang? Oh seperti yang sudah disinggung tadi dari dokter Lisda, mungkin boleh dijelaskan lagi oleh dokter Junia. Oke, pertanyaan dari Ferdiansyah ya. Iya dok. Nah, faktor usia itu sangat mempengaruhi densitas tulang, gizi ya dok ya, gizinya. Kemudian biasanya lansia itu tulangnya lebih rapuh, konsumsinya lebih sedikit, makanan yang bergizi biasanya lebih lama. Begitu. Dan penyembuhannya juga tidak sesempurna yang muda. Gitu. Karena faktor usia itu sangat mempengaruhi. Oke, seperti itu ya dok ya. Gizi dan lain-lainnya juga menjadi faktor pendukungnya ya dok ya. Oke, boleh ke pertanyaan berikutnya nih dok. Ada lagi nih tadi nih. Oke, dari ZZZK2116. Dok, saya pernah patah tulang 14 tahun lalu. Oke, sebentar. Dok, saya pernah patah tulang 14 tahun lalu. Dulu disarankan operasi, tapi nggak mau dan akhirnya dirawat dan sekarang bengkok. Kalau diurut ya kayaknya. Diurut dan sekarang bengkok. Kalau apa tuh dok?
kalau misal sekarang operasi bisa balik lagi nggak dok? Nah, telat penanganannya dok ya. Iya. Oke, kita boleh ke dokter Junia dulu. deh. Oke, ini ya, ini kejadian nyata nih, Iya. menolak operasi akhirnya bengkok. Itu tadi penyambungannya tidak sempurna, berarti terjadi malunion. Oh ya. Iya, makanya dia bengkok, sambung, tapi nggak benar. Nah, kalau pertanyaannya sekarang mau diop lagi bisa balik nggak dok? Ya, berarti dipatahin lagi dong. Iya. Oh iya. Iya. Lebih parah lagi. Dipatahin, jadinya. udah sembuh dipatahin lagi, mau dilurusin lagi. Nggak mungkin kan? Kita Nggak kerjakan, mungkin kita ya. patahin lagi ya. Begitu. Oh, dia udah Itulah. nyatu ya dok ya? Iya, udah udah nyatu. selesai. Udah kalau kayak gitu penanganannya gimana dok? Nggak bisa lagi ya dok ya? Iya. Mungkin ada lebih advance lagi ya, tapi Iya. kita belum sampai ke situ sih. Iya. Oke. Mungkin itu kayaknya jatuhnya pun untuk estetik kali ya. Estetik ya, Kecantikan. betul. Gitu. Oh, iya, Udah gitu bukan ya. lagi kasus yang kayak tadi kecelakaan harus Iya. kita tangani gitu. Iya. Itu udah lebih ke kecantikan, keindahan Ke sih. estetik Oh, ya, seperti bukan itu. kegawat daruratan lagi. Bukan masalah Oke. gawat darurat lagi. Yang pasti itu tadi sih sebenarnya yang kita khawatirkan tuh yang begini kejadiannya. Iya, ditakutkannya ya dok ya. Makanya segeralah ya dok ya Iya. ke ahli medis. Jangankan 14 tahun, yang terlambat beberapa bulan, yang mulai penyambungannya udah mulai Iya. tapi belum sempurna aja itu udah sulit. Sulit. Apalagi udah bertahun-tahun Iya. seperti itu ya dok Iya, ya. betul, betul Oke, sekali. kita ke pertanyaan berikutnya dok. Dari Karina Audia Pitaloka. Dok, adik saya pernah patah tulang 5 tahun yang lalu dan dulu pernah dioperasi tapi apa itu? Keloid kayaknya. Keloidnya nggak hilang karena agak panjang jadi sedikit mengganggu. Apakah akan ada masalah ke depannya dok? Apa aja gitu yang dilarang buat yang udah patah tulang aktivitasnya dok? Oke, aku ke dokter Lisda terlebih dahulu. Oke, ada 2 pertanyaan berarti ya tentang Iya. keloid sama tentang aktivitas setelah Patah tulang. Kalau tentang keloid, jadi keloid ini sebenarnya nggak ada di topik kita gitu ya, tapi kita bahas sedikit ya dok Iya. ya. Jadi itu kayak reaksi sensitif sebenarnya dari kulit dan setiap individu itu berbeda. Ada yang ketika ada luka operasi, luka sayatan, luka jahitan, dia fine-fine aja karena kulitnya nggak terlalu sensitif. Iya. Tapi ada yang kena luka jahitan aja yang biasa di IGD atau bahkan luka operasi itu kulitnya sensitif sehingga di luka bekas jahitannya itu akan muncul keloid. Keloid itu kayak reaksi jaringan karena hipersensitif tadi. Iya. Dan gitu. itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya dok Balik ya? ke bawaan bakat Bawaan, tubuh. ya. Apakah itu ada kaitannya dengan penyembuhan tulang? Tidak, itu 2 hal yang berbeda. Keloid, penyembuhan tulang ya penyembuhan tulang gitu. Nah, lalu kalau untuk aktivitas fisiknya sebenarnya ketika sudah benar-benar menyatu lagi gitu ya. Biasanya kita kalau kontrol ke dokter tulang itu nanti akan ada ronsen setelah operasi ya, Dok ya. Iya, betul. Setelah beberapa kali kontrol karena mau lihat benar-benar nyatu sempurna atau enggak. Oh, Gitu. Kalau dia sudah clear sih sebenarnya dia akan pulih lagi normal. Cuman kita tetap menyarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu bertumpu berat ke bagian yang pernah cedera. Sarannya seperti itu gitu. Tapi tetap kok boleh beraktivitas seperti biasa. Yang nggak boleh itu adalah ketika dia masih dalam penyembuhan. Artinya baru dipasang pen berapa hari langsung kerja ya. Udah Dok. lari ya. Iya, udah lari atau kena bentur lagi. Nah, Iya. ini janganlah gitu ya. Nanti bisa 2 kali kita operasinya. Oke, lebih bahaya lagi. Iya. Lebih bahaya lagi. Oke dokter, boleh nggak sih dok kasih tips sedikit saja untuk para pemirsa agar terhindar dari patah tulang ini? Boleh dari dokter Junia terlebih dahulu. Oke. Untuk patah tulang itu sendiri karena penyebabnya itu banyak ya. Jadi pertama kita bahas karena cedera. Hindari kegiatan atau aktivitas fisik yang terlalu berat menurut usia kita. Begitu, terutama yang udah usia-usia lanjut. Iya. Kemudian pastikan saat beraktivitas itu bertumpu dengan cara yang benar. Begitu. Contoh kalau lansia ngambil barang itu jangan nunduk tapi tekukkan kakinya. Ambil. Karena resiko di punggung. Di punggungnya lebih Iya, besar ya dok betul. ya? Kita yang muda aja itu beresiko banget. Oke. Selanjutnya itu olahraga. Semakin kita sering olahraga, tulang kita itu kan semakin sering digunakan, dia semakin kuat. Otot, tulang, apapun itu, termasuk otak.
Oke. sering nggak dipakai itu dia semakin lemah, semakin mengecil, semakin ciut begitu. Jadi olahraga tapi jangan yang terlalu berat dengan kondisi saat itu. Sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sesuai kebutuhan. Seperti itu. Iya, Oke. jangan langsung yang berat. Mungkin bisa ditambah. Boleh dokter Lisa sedikit tipsnya pada Oke. pemirsa? Tips aku kalau untuk yang itu sudah aman oleh dokter Junia ya, Iya. lengkap. Aku cuma berpesan jangan lupa untuk taati peraturan lalu lintas. Oh, iya Karena ini benar. banyak banget Patahnya kasus karena itu ya. KLL ya. Jadi buat pemirsa di rumah tolonglah. Kalau helm itu kita bukan untuk polisi ya, makanya tapi memang untuk keamanan kita pribadi. Oke, Ikuti rambu-rambu yang ada dan tetap waspada di jalan. Oke, dokter terima kasih banyak atas Iya, edukasinya sama-sama. pada hari ini ya dokter. Ya, Semoga sama-sama. kita bisa ketemu di lain kesempatan Oke. dokter. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena telah menyaksikan dokter kita pada hari ini. Terus saksikan dokter kita hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini beserta mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.